Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian merasa happy, atau kalian merasa sedih, atau bahkan kalian merasa capek dan nggak tahu besok mau start dari mana? Nah, malam ini saya ada untuk menemani kamu yang berpikir besok saya mau ngapain, saya harus ambil keputusan apa, saya harus berjalan kemana. Kamu yang bingung mau ke arah mana. Malam ini saya mau cerita tentang satu hal yang pasti yang akan kita alami. Namanya adalah kematian. Di dunia ini banyak hal yang nggak pasti ya, tapi satu-satunya yang pasti dan kita semua yakin itu adalah manusia pasti akan mati. Kita tidak hidup selamanya, so kita punya hidup sangat limited, sangat dibatasi. Jadi selama kita hidup itu kita mau ngapain? Apa warisan yang bisa kita tinggalkan kepada orang-orang yang masih hidup jika kita mati? Apakah harta? Apakah kebaikan? Apakah kenangan? Apakah rasa benci, rasa iri, rasa dendam? Apa yang mau kita wariskan saat kita mati nanti? So, malam ini kita tidur, kita nggak tahu ya besok pagi masih bangun atau enggak. In case besok kita nggak bangun, apa yang mau teman-teman wariskan kepada keluarga, kepada teman terdekat, kepada orang yang mengenal dirimu? Nah, perenungan ini saya lakukan saat saya membaca sebuah buku. It's very good. Judulnya adalah Things Left Behind, atau bahasa Indonesia adalah hal-hal yang tertinggal ya. Things Left Behind, hal-hal yang kita pelajari dari mereka yang telah tiada. Karangan dari Kim Se-byul dan Jo Ewon. Buku ini terbit tahun 2020 dan sudah sampai ke cetakan kedua this February ya. So, buku ini berbicara dalam bahasa Indonesia. Di bagian cover ditulis, buku ini mengungkap beragam kisah nyata di balik kematian yang diceritakan oleh seorang pengurus barang-barang peninggalan orang yang sudah meninggal. Jadi kalau orang mati, nggak semua orang itu kuat ya untuk memberesin barang orang yang mati tersebut. Dalam arti, barang-barang mereka itu punya kenangan. Dan kalau hati kita masih belum siap, kita justru merasa very sad. Kita nggak bisa move on gitu ya, karena kita memberesin barang mereka. So, di Korea itu ada pekerjaan, yaitu pengurus barang-barang peninggalan orang yang meninggal. Meninggalnya bisa karena sebab natural maupun tidak. Natural itu ya memang udah waktunya pergi, atau tidak itu bisa jadi karena bunuh diri. Dimana kita tahu kalau di Korea tingkat bunuh diri itu tinggi. Saat diminta membersihkan barang milik orang yang meninggal, terkadang ditemui kasus-kasus yang mengejutkan, seperti orang tua yang meninggal tanpa diketahui orang lain. Ini biasanya karena orang tua yang tinggalnya nggak sama anaknya, tapi anaknya sibuk dengan hidupnya sendiri, yaitu di luar kota. Dimana orang tua itu kan pasti punya perasaan tidak ingin merepotkan anaknya. Jadi dia bilang kalau dia baik-baik saja, dia sakit dia nggak ngomong. Oleh karenanya anaknya juga nggak ngerti orang tuanya ini sebenarnya ada penyakit, ada problem. Sehingga jenazahnya bisa jadi baru ditemukan berminggu-minggu kemudian. Buku ini mengilhami sebuah
Korean drama, judulnya Move to Heaven, menggabungkan pengalaman pribadi dan renungan personal dengan bahasa yang mengalir dan enak dibaca. Buku ini menarik, membaca bisa menangis terharu sekaligus menyadarkan kita tentang hal-hal penting yang selama ini luput dari perhatian, antara lain betapa berharganya kehidupan, keluarga, kasih sayang, dan persahabatan. Oke, jadi buku ini saya sudah baca habis. Tebalnya kurang lebih 200 halaman. Coba kita lihat kisah-kisah apa saja. Ada beberapa bagian dalam buku ini. Ada 4 ya. Yang pertama adalah seandainya mereka lebih saling mengasihi. Ya. Di sini ada kisah yang mungkin ini related ya buat teman-teman yang masih sekolah. Sometimes kita itu milih jurusan kuliah itu bukan jurusan yang kita inginkan. Ya, pasti ya ada teman-teman yang diminta oleh orang tuanya itu untuk mengambil jurusan kuliah tertentu, which is you don't like it. Tapi beberapa di antara teman-teman punya keputusan yang berbeda-beda. Dalam artian, ada yang menolak untuk memilih jurusan yang diinginkan oleh orang tuanya, ada yang menerima. Nah, yang menerima ini bisa dibagi 2, yang senang hati dan tidak senang hati. Menerima dengan senang hati dalam artian ya udahlah, aku jalani aja. Toh orang tua pasti tahu apa yang terbaik buat aku. So, nggak masalah. Oke? Nah, yang kedua, teman-teman menjalannya tapi dengan tidak senang hati. Ada kisah di sini, seorang mahasiswa, dia calon dokter gigi di universitas yang terkenal, dia bunuh diri. Dari barang-barang peninggalannya diketahui bahwa anak ini sebenarnya dia punya passion itu menjadi penulis lagu. Yang kita tahu ya dari barang-barang peninggalannya. Tapi dia nggak berani untuk kasih tahu orang tuanya karena dia takut menghancurkan harapan dari orang tuanya. Di mana orang tuanya sebenarnya bukan orang mampu, tapi orang tuanya itu nabung demi anak ini tuh bisa sekolah di sekolah favorit. Ya, yang menjadi masalah adalah anak ini memendam ya, dari dia punya passion itu, dia nggak berani ngomong, sehingga dia hanya berani menuliskannya di surat-surat. Nah, surat-surat ini ternyata tidak pernah dikirimkan ke orang tuanya. Dia hanya sekedar menanyakan kabar, dia nggak pernah cerita, aku tuh sebenarnya punya keinginan A, B, C, itu dia nggak pernah cerita. Nah, lama-lama dia merasa terpuruk, dan akhirnya pemuda ini dia bunuh diri. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Kalau masalah kuliah tidak di jurusan yang kita inginkan, saya juga ngalamin ya. Teman-teman ngalamin. Di awal itu pertentangan pasti ada. Tapi ya karena saya tahu orang tua itu juga punya pikiran yang baik, tentu saja orang tua itu harus bekerja keras demi menyekolahkan saya, dan saya belum bisa cari duit sendiri, so saya jalanin semuanya, nggak masalah ya. Tapi setelah saya selesai menjalani kuliah S1, saya punya pikiran, what's next? Saya mau mengejar passion saya, apa yang saya mau. Dan saya sudah kemukakan itu ke orang tua saya bahwa saya nggak suka kuliah di bidang ini, saya mau kuliah di bidang lain. Dan saya bilang nanti kalau saya sudah bisa cari duit sendiri, saya mau kuliah di bidang itu. Dan sampai sekarang saya masih punya passion itu, dan mudah-mudahan di sisa hidup saya masih bisa mengejar passion saya ke arah hal-hal yang saya sukai.
Dan orang tua nggak masalah, sementara saya mengerjakan apa yang orang tua mau. Karena orang tua itu sebenarnya melihat cerminan dirinya di dalam kita. Jadi kita ini adalah perpanjangan tangan dari mimpi-mimpi orang tua. Meskipun itu sebenarnya nggak baik ya. Tapi kebanyakan memang seperti itu. Yang saya hargai adalah niat baiknya. Orang tua tahu yang paling baik untuk kita. Walaupun sebenarnya Tuhan yang menciptakan kita, dia jauh lebih tahu apa yang baik buat kita. Tapi orang tua itu juga perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini, yang merawat, menjaga kita selama kita ada di dunia ini. Jadi buat kamu yang punya passion yang belum sempat tercapai, jangan menyerah teman-teman. Masih ada jalan. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki hal tersebut. Kamu masih punya banyak waktu untuk mengejar passionmu itu. Masih ada harapan, ada api di dalam dirimu yang tidak akan pernah padam. Cita-cita yang selalu membara di dalam dirimu, kejar itu. Kejar itu ya, jangan menyerah. Memang waktu kita di dunia ini terbatas. Tapi namanya mimpi itu tidak terbatas. Ya. Kalau sekedar target bisa tercapai, tapi mimpi harus jauh lebih dari sekedar target yang selesai. Ya, itu satu cerita teman-teman ya tentang passion dari seorang anak. Sedangkan cerita-cerita lainnya masih banyak lagi di dalam buku ini. Kalau teman-teman tertarik untuk membaca, ada kisah tentang anak yang lupa dengan orang tuanya tadi, mana orang tuanya akhirnya mati diam-diam dan tidak ada yang menemukan. Itu membuat kita diingatkan ya, kalau Anda tinggal jauh dari orang tua, ya sering-sering ditelepon, sering-sering dikabarin ya. Jangan sampai orang tua tinggal sendiri dan kita nggak tahu apa yang terjadi pada orang tua kita. Ada juga kisah tentang anak yang tidak tahu balas budi, di mana ketika orang tuanya meninggal, yang dicari itu hanya duitnya saja, hanya harta warisan. Dia nggak peduli terhadap orang tuanya. Memang orang tua itu tidak sempurna. Di dalam buku ini ada orang tua yang punya kebiasaan kleptomania ya, sehingga anak-anaknya sudah nggak mau tahu, nggak peduli apa yang terjadi pada orang tuanya. Orang tua juga manusia teman-teman ya. Orang tua punya salah, punya bagiannya sendiri. Tapi kita juga punya banyak salah. Itu yang kita nggak boleh lupa. Kalau hanya bicara masalah harta, itu nggak akan ada habisnya. Berapapun warisan dari orang tua kita, itu bisa habis. Tapi ada satu ya, warisan kekal yang tidak akan pernah habis, yaitu budi pekerti, nasihat, cara kita berpikir dan bertindak dari didikan orang tua kita. Itu yang melekat pada diri kita. Makanya saya tadi bilang kalau kita itu sebenarnya adalah cerminan dari orang tua kita. Jadi teman-temanku, yang pasti adalah suatu saat kita pasti akan mati ya. Apa sih yang ingin kita tinggalkan saat kita mati? Apakah hanya sekedar harta? Apakah hanya sekedar kesedihan? Atau justru kita meninggalkan harapan yang lebih besar kepada orang-orang yang kita tinggalkan? Jangan menyerah teman-teman, jangan menyerah. Masih ada harapan. Hari esok masih ada. Kamu bisa mulai lagi. Dari mana? Dari titik nol. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini.
Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Bye-bye. Good night.